Halo, perkenalkan nama saya Jacqueline Valencia Mainake, NPM 1211401190120. Saya berasal dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari glaukoma. Dari glaukoma yaitu dengan peningkatan tekanan intraokular, baik disebabkan oleh mekanisme sudut terbuka atau sudut tertutup, yang akan dibahas sesuai pembahasan masing-masing penyakit tersebut. Efek peningkatan tekanan intraokular di dalam mata yang ditemukan pada semua bentuk glaukoma, yang manifestasinya dipengaruhi oleh perjalanan waktu dan besar peningkatan tekanan intraokular. Mekanisme utama penurunan penglihatan pada glaukoma adalah atrofi sel ganglion difus, yang menyebabkan penimpisan lapisan serat saraf dan inti bagian dalam retina dan berkurangnya akson di saraf optikus. Diskus optikus menjadi atrofik, disertai pembesaran cekungan optikus dan iris dan melitasi pupil lalu masuk ke dalam bilik mata depan atau ruangan antara kornea dan iris. Selanjutnya, cairan mengalir pada sudut antara kornea dan iris melalui jaringan laba-laba yang terbuka sangat kecil yang disebut trabekular. Pada bagian patofisiologi dari glaukoma terdiri dari glaukoma sudut terbuka, glaukoma sudut tertutup, glaukoma tekanan normal, dan glaukoma kongenital, dan juga jenis-jenis glaukoma lain-lainnya. Yang pertama, glaukoma sudut terbuka. Pada glaukoma sudut terbuka, saluran tempat penglihatan mengalirnya humor aqueous terbuka, tetapi cairan dari bilik anterior mengalir terlalu lambat. Secara bertahap akan meningkatkan hampir selalu pada kedua bola mata dan menyebabkan kerusakan saraf optikus serta penurunan fungsi penglihatan yang progresif. Hilangnya fungsi penglihatan pada bagian lapang pandang dan jika tidak diobati, pada akhirnya akan mengajar ke seluruh bagian lapang pandang yang menyebabkan kebutaan. Gejala yang timbul pada sudut terbuka yaitu penyempitan lapang pandang tepi, sakit kepala ringan, dan juga gangguan penglihatan yang tidak jelas. Misalnya, lingkaran di sekeliling cahaya lampu atau sulit beradaptasi pada kegelapan. Dan berikutnya yaitu glaukoma sudut tertutup. Glaukoma sudut tertutup terjadi jika saluran tempat mengalirnya humor aqueous terhalang oleh iris. Setiap hal yang menyebabkan pelebaran pupil, misalnya cahaya redup, tetes mata, pelebaran pupil yang digunakan untuk pemeriksaan atau obat tertentu, dan bisa menyebabkan penyumbatan aliran cairan karena terhalang oleh iris. Iris bisa menggeser ke depan secara tiba-tiba, menutup saluran humor aqueous, sehingga terjadi peningkatan tekanan di dalam. Pada glaukoma sudut tertutup akan terjadi glaukoma akut. Episode akut dari glaukoma sudut tertutup dapat menyebabkan penurunan fungsi penglihatan ringan, terbentuknya lingkaran berwarna di sekeliling cahaya, nyeri pada mata dan kepala. Gejala tersebut berlangsung hanya beberapa jam sebelum terjadinya serangan lebih lanjut. Serangan lanjutnya menyebabkan hilangnya fungsi penglihatan secara mendadak dan nyeri mata yang berdenyut. Penderita juga mengalami mual dan muntah. Selanjutnya yaitu glaukoma congenitalis. Glaukoma congenitalis sudah ada sejak lahir dan terjadi akibat gangguan perkembangan saluran humor aqueous
Yang terakhir, pada patofisiologi penyakit glaukoma, yaitu mengenai jenis glaukoma lain-lain, yang terdiri dari glaukoma sekunder, glaukoma berpigmen, glaukoma traumatik, glaukoma neovaskuler, ICE, dan glaukoma uveitis. Salah satu contoh yang dapat saya berikan yaitu mengenai glaukoma sekunder. Pada glaukoma sekunder terjadi jika mata mengalami kerusakan yang mengakibatkan infeksi, tumor, katarak yang meluas, dan juga penyakit mata yang mempengaruhi pengaliran humor aqueous dari bilik anterior. Penyebab paling sering ditemukan adalah uveitis. Penyebab lainnya juga adalah penyumbatan vena ophthalmicus, cedera mata, pembedahan mata, dan juga pendarahan kedalaman mata. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai patofisiologi dari penyakit glaukoma. Semoga apa yang dapat saya sampaikan mengenai patofisiologi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.